Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Quest Review Podcast Bapak-bapak bahas One Piece. Yuhu. Oke, tak terasa sudah 20 episode lebih ya Bang Jer. Betul sekali. Udah banyak banget. Udah banyak banget. Terima kasih untuk nakama juga yang sempat komen di kolom komentar. Kali ini kita akan bahas mengenai spoiler chapter 1115. Betul sekali. Di sini chapter 1115 ini benar-benar chapter mind blowing. Mind blowing banget banget ya. di sini. Oke, tapi sebelum itu kita disclaimer dulu bahwa semua yang kita bahas kali ini merupakan teori liar dari para quest reviewers yang ada di meja kali Betul ini. sekali. Apabila nakama memiliki pendapat yang berbeda, silakan drop your comment. Kita diskusi baik di kolom komentar. Yoi. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe dulu dong. Oke, kita kembali ke topik pembahasan yaitu mengenai chapter 1115. Betul. Di sini berdasarkan pendapat para nakama di YouTube Bang Jer bahwa akan terungkap nih seperti apa abad kekosongan itu. Bagaimana perang saat 900 tahun yang lalu yang mengakibatkan dunia berubah. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana bisa seorang Vegapunk itu memberikan informasi lebih terhadap perang 900 tahun yang lalu, Bang Jer. Bahkan Dr. Vegapunk sendiri mengatakan kalau dunia sekarang dengan 900 tahun yang lalu sebelum perang antara kerajaan kuno dan 20 kerajaan itu sangat berbeda. Yep, betul sekali. Vegapunk itu sudah mengakuinya sendiri ketika pertama kali di Egghead itu Straw Hat Pirate ini bertanya itu apa itu robot kuno kan? Robot kuno. Jadi Vegapunk itu berkata bahwa itu adalah sisa-sisa dari peradaban 900 tahun yang lalu. Dan di situ Vegapunk sudah mengakui dengan belak-belakan bahwa segala sesuatu yang ada di Egghead yang kita lihat saat ini sangat modern itu bahwa tidak lebih maju daripada peradaban yang ada sekitar 800 sampai 900 tahun yang lalu. Yang kita sebut Void Century itu. Kenapa Vegapunk itu bercerita tentang bagaimana megahnya dan bagaimana terornya dan bagaimana luar biasanya peperangan yang terjadi di sekitar abad kekosongan itu, tentang bagaimana senjata-senjata yang kita bilang kuno saat ini, bahkan mungkin senjata itu jauh lebih maju dengan peradaban yang ada saat ini. Seperti keberadaan Pluton, seperti keberadaan Uranus, dan seperti keberadaan yang satu lagi yang di dalam Poseidon. Jadi kemungkinan peperangan saat itu dilakukan yang benar-benar kalau zaman sekarang ini skala nuklir ataupun bom atom gitu. Bahkan ada teori yang cukup liar, dan ini konspirasi banget sih, bahwa apa yang diciptakan oleh Vegapunk yang kita sebut Mother of Flame ini terinspirasi dari kisah nyata. Bagaimana Albert Einstein menciptakan teori soal dan saat itu dieksekusi oleh Oppenheimer yang kita kenal dengan istilah bom atom. Jess. Dan bisa jadi itu landasan berpikir dari Vegapunk itu dari teknologi-teknologi yang ada di masa lalu gitu. Ya, betul Bang Jer. Kembali lagi ke siaran yang dilakukan oleh Vegapunk. Bahwa 900 tahun yang lalu sebelum peperangan terjadi, Joy Boy merupakan bajak laut pertama. Betul sekali. Dia memiliki misi untuk mencari energi baru. Nah, saat itu dunia Bang JR itu dipenuhi oleh daratan yang di bawahnya itu lautan dan ada red line di tengahnya. Nah, Joy Boy ini memiliki misi untuk mencari energi baru. Karena memang saat itu Joy Boy sebagai bajak laut pertama. Nah, kemudian saat Dr. Vegapunk menyampaikan bahwa saat dunia saat itu sedang sebelum peperangan, saat Joy Boy masih melakukan pencarian, nah saat itu perang pun pecah. Menarik sekali ya. Dan yang berada di atasnya red line saat ini merupakan kerajaan kuno. Seperti yang kita kenal dengan Marijoa itu ya. Iya. Berarti eksistensi dari Marijoa itu bukan ada sekarang, tapi itu ada eksistensinya sudah ada sejak zaman kuno gitu. Yang menarik sekali. Itu yang disampaikan oleh Dr. Vegapunk. Ada satu hal menurut saya, istana yang sangat connect banget ya dengan dunia nyata, yang kalau kita dalam dunia One Piece itu istana itu dikenal dengan istilah Pangea. Nah, kalau kita cocokologi dikit. Sedangkan di dunia nyata nama Pangea ini diambil dari satu nama benua, benua terbesar yang jauh sebelum adanya benua Amerika, benua Afrika, benua Asia. Dulu di atas muka bumi ini ada satu benua yang bernama benua Pangea. Sekarang ini kita kenal benua Pangea ini yaitu dengan sebutan benua Afrika dan sebagainya, karena dulu sebelum terjadi perpisahan lempeng bumi dan sebagainya, terus
es yang berada di kutub itu mencair. Dari dulu dataran itu satu, Bang Jo. Mungkin bisa jadi ya Pangea itu adalah benar-benar istana kuno gitu. Iya, betul Bang Jer. Kembali lagi ke istana tadi Bang Jer. Nah, seperti yang kita ketahui memang Oda Sensei ini selalu memiliki misteri di balik apa yang dia tunjukkan pada cover. Nah, kita tahu sendiri cover yang udah ditunjukkan di Reddit sendiri itu tentang apa Bang Jair? Biasa. Ini kan sudah ada di sini. Saya tulis semuanya. Jadi istana. Iya. Di situ ada bagi. Betul. Ada istana. Betul sekali. Apakah ada korelasi antara cover yang ditujukan oleh Oda Sensei dengan yang disampaikan secara streaming oleh Vegapunk ini menjelaskan tentang kerajaan kuno zaman dahulu bagaimana? Seperti yang kita ketahui ya, Oda Sensei ini syarat dengan teka-teki dan teka-tekinya itu ditampilkan lewat cover booknya. Ya, seperti kita mencoba menebak karakteristik dari Mr. Kurohige dan yang saat itu dia digambarkan bersama dengan Kudanil. Seperti Bang Jul ngomong, Kudanil itu punya 3 lapisan perut. Perut. Dan jadi kita mencoba mencocokologi bahwa Kurohige saat itu mempunyai 3 kepribadian gitu kan. Bisa jadi cover book itu coba disampaikan oleh Oda bahwa istana kuno itu benar-benar ada gitu. Kembali lagi ke yang disampaikan oleh Vegapunk. Sebelum perang pecah, sebelum dunia mulai tenggelam secara perlahan saat itu, ternyata saat dulu dunia itu masing-masing daratan itu memiliki magnet energi yang besar. Nah, dan inilah yang misi yang diberikan kepada Joy Boy, sang bajak laut pertama, untuk mengambil energi tersebut untuk digunakan oleh seluruh umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena saat itu juga terjadi yang namanya perbudakan untuk kayak contohnya menggerakkan suatu mesin, menggerakkan suatu apa. Nah, inilah misinya Joy Boy. Untuk mencari energi baru. Iya, kalau saya ingat itu kalau di dunia nyata tuh ada istilah itu, kalau zaman dulu itu kita benar-benar perang fisik. Tapi ketika zaman modern dimulai di era revolusi industri Inggris, peperangan itu udah nggak perlu pakai fisik lagi. Peperangan itu lewat jalur dagang, yaitu dengan cara bagaimana cara kita mengeksploitasi negeri lain dengan cara mengambil sumber energi. Iya kan? Bahkan sampai rempah-rempah pun. Ini sih cocokologi ya. Seperti yang Dr. Vegapunk sampaikan, dia memiliki sebuah misi, berarti 900 tahun yang lalu itu dunia penuh dengan energi. Bahkan pulaunya aja saling kaitkan, penuh dengan energi magnet. Satu pulaunya. Iya, satu, penuh dengan energi magnet di situ. Artinya memang saat itu dibutuhkan sebuah energi yang dapat membantu umat manusia. Jadi lepas dari perbudakan, jadi energi sudah ada, jadi tidak ada lagi yang namanya perpecahan antara masing-masing ras. Jadi tidak ada lagi yang namanya peperangan. Karena semuanya energi sudah ada, apalagi itu gratis. Kan awal kalau seperti yang kita ketahui itu awal dari peperangan itu sederhana, bro. Perut aja. Iya enggak sih? Dari suku-suku kecil menginvasi suku lainnya. Ketika suku-suku bersatu jadilah sebuah kerajaan. Kerajaan tuh mulai menginvasi suku-suku kecil kan gitu. Seperti itu menjadi dari suku jadi kerajaan, dari kerajaan jadi negara seperti itu. Hanya soal perut. Kembali lagi ke streaming yang disampaikan oleh Dr. Vegapunk, Bang Jair. Alasan kenapa air laut sekarang naik? Menarik ini. Karena ternyata ada sebuah energi di sana yang membutuhkan air laut, sumber air laut untuk menjadi pusat energinya. Artinya secara nggak langsung ada energi yang di luar sana yang terus memompa akhirnya menambah air laut. Itu yang disampaikan oleh Dr. Vegapunk. Jadi secara nggak langsung kayak ada yang neken dia dari bawah. Dari bawah laut? Dari bawah laut. Dia pompa, neken naik. Bisa jadi apakah seperti yang Dr. Vegapunk sampaikan, dunia dulu itu penuh dengan energi listrik. Jadi semuanya bisa bersatu karena magnet. Nah, kenapa ada laut di bawahnya tapi padahal daratan semua dan di tengahnya ada red line? Oke. Saya jadi curiga ini ya kalau setelah saya dengar statement itu, saya jadi curiga seolah-olah pemerintahan dunia zaman sekarang tidak ingin kalau dunia ini satu. Jadi mereka tuh tetap membuat dunia ini terpisah agar kekuasaan mereka tetap mutlak. Ya enggak sih gitu. Bisa. Di spoiler chapter 1115 ini hanya menceritakan mengenai
misi yang diberikan untuk mencari sumber energi baru. Kemudian tentang dunia 900 tahun yang lalu sebelum pecahnya peperangan dan after pecahnya peperangan. Artinya pecahnya peperangan menggunakan seluruh senjata kuno yang mengakibatkan dunia chaos dan akhirnya lautan muncul semua. Itu berdasarkan streamer yang diberikan oleh Dr. Vegapunk. Ya, berarti kalau saya coba-coba tarik kesimpulan ya, 900 tahun yang lalu itu peradaban sebenarnya keren banget. Betul Bang. Maju banget. Tapi ada satu sosok yang tidak menginginkan kedamaian tersebut yang bernama Insama. Betul. Karena dia tuh pemerintah dunia. Rugi gue kalau orang-orang ini gratis semua. Gimana cara bisnis gue bisa jalan? Gimana cara orang ini bisa tunduk di bawah kaki-kaki gue? Ya udah kita ciptakan perang, kita miskinkan mereka. Kita naikkan air laut, kita pisahkan semua. Kita bodohkan mereka. Seperti bagaimana pemerintahan dunia saat ini ketika ada orang-orang yang coba mencari tahu soal peradaban kuno, mereka menghancurkannya. Seperti O'Hara kan? Bahkan Vegapunk pun dibunuh karena dia mencari tahu soal abad kekosongan gitu. Keren sih. Ini keren sih. Keren. Harus kita baca ini buat teman-teman, wajib baca deh. Chapter 1115. Karena minggu depan Bang Jer ya? Iya, hari Jumat ini. Hari Jumat ini. Iya, keluar dia. Jadi buat teman-teman juga di chapter 1115 ini ada spoiler yang mengatakan bahwa Luffy berhasil membuat Warkuri terluka. Oh iya betul. Iya. Karena di chapter 1115 ini nanti selain flashback ternyata ada pertarungan Luffy melawan juga. Top Man alias Warkuri, di mana akhirnya Luffy berhasil melukai mata kirinya si Warkuri ini dengan menggunakan jurus apa tadi? Bajrang Gun. Iya. Gila. Kan pertama kali kita lihat jurus itu ketika Luffy melawan Kaido, betul. Gila, kan besar banget dia. Itu Onigashima segini, Luffy bocah tinju segini bro. Itu OP banget serius. Yang katanya Warkuri Gorose ini nggak bisa dilukai, tetapi di chapter 1115 ini kita akan melihat Luffy menghajar Warkuri. Iya, keren. Dan sekaligus juga di chapter 1115 ini kita akan melihat Luffy bersama teman-teman berhasil melarikan diri dari Pulau Egghead. Betul. Keren banget sih. Tapi saya lebih interesting itu sama si Joy Boy. Saya penasaran banget wajahnya dia seperti apa. Mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini. Jangan lupa Nakama, silakan komen di kolom komentar apabila memiliki pendapat yang berbeda. Betul. See you next episode. Yuhu. Jangan lupa teman-teman subscribe.